Halo semuanya, perkenalkan saya Zevanya Deciviren. Di sini saya akan menerangkan bagaimana pemeriksaan visus. Jadi apa sih tujuan pemeriksaan visus itu? Jadi pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan merupakan pemeriksaan yang umum dilakukan untuk menilai adanya gangguan refraksi pada pasien. Nah, pemeriksaan ini tuh bertujuan untuk melihat kemampuan resolusi spasial mata dalam membedakan dua titik, serta kemampuan membedakan bentuk dan detail suatu objek pada jarak tertentu. Nah, langkah-langkah pemeriksaan visus itu bagaimana sih? Jadi langkah-langkah pemeriksaan visus itu yang pertama, pasien akan diminta duduk atau berdiri dengan jarak 6 meter atau 20 kaki dari Snellen chart. Nah, dengan ruangan yang pencahayaannya itu tidak terlalu terang. Nah, pasien itu akan diminta untuk menutup matanya dengan menggunakan tangan pasien sendiri. Lalu apabila tersedia, pasien akan dipakaikan kacamata khusus dengan penutup mata. Lalu dokter akan memeriksakan mata kanan dan kiri secara terpisah. Mata dengan pandangan yang lebih buram itu akan dites terlebih dahulu. Lalu saat tes dimulai, pasien diminta untuk membaca huruf dari baris yang paling atas ke bawah, hingga pasien tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Nah, jika pasien tidak dapat mencapai huruf pada baris 20/20 atau 6/6, prosedur ini akan diulang dengan menggunakan koreksi pinhole. Nah, bila visus tetap berkurang, berarti itu bukan kelainan refraksi. Bila visusnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau visusnya jadi normal, itu merupakan kelainan refraksi. Apabila pasien tidak dapat membaca kartu pada baris tertentu di atas visual normal, cek pada baris satu tersebut. Nah, bila cuma tidak bisa membaca satu huruf, berarti visusnya itu terletak pada baris tersebut dengan false 1. Bila tidak dapat membaca dua, berarti visusnya terletak pada baris tersebut dengan false 2. Bila tidak dapat membaca lebih dari setengah jumlah huruf yang ada, berarti visusnya pasien itu berada di baris tepat di atas baris yang tidak dapat dibaca. Bila tidak dapat membaca satu baris, berarti visusnya terdapat pada baris di atasnya. Nah, bila tidak bisa membaca kartu, maka dilakukan penghitungan jari atau finger counting. Nah, penghitungan jari atau finger counting ini dimulai pada jarak tepat di depan Snellen chart, 5 atau 6 meter dapat dihitung dari menghitung jari pada jarak 6 meter. Nah, itu visusnya 6/60. Bila tidak dapat menghitung jari pada jarak 6 meter, maka maju 1 meter dan lakukan penghitungan jari. Bila pasien dapat membaca, berarti visusnya 5/60. Begitu seterusnya. Bila tidak dapat menghitung jari 5 meter, dimajukan jadi 4 meter, 3 meter, sampai 1 meter di depan pasien. Nah, bila tidak bisa menghitung jari pada jarak tertentu, maka dilakukan pemeriksaan penglihatan dengan lambaian tangan atau hand moving. Nah, untuk hand moving ini dilakukan tepat 1 meter di depan pasien, dapat berupa lambaian ke kiri dan ke kanan, atas atau bawah. Lalu bila pasien dapat menyebutkan arah lambaian, berarti visusnya 1/300. Lalu bila pasien tidak bisa melihat lambaian tangan, maka dilakukan penyinaran. Dapat menggunakan pen light. Bila dapat melihat sinar, berarti visusnya itu 1/tak terhingga. Nah, tentukan arah proyeksinya. Bila pasien dapat menyebutkan dari mana arah sinar yang datang, berarti visusnya 1/tak terhingga dengan proyeksi baik. Proyeksi sinar ini dicek dari 4 arah. Nah, hal tersebut untuk mengetahui apakah tangkapan retina masih bagus pada 4 sisinya, temporal, nasal, superior, dan inferior. Bila tidak dapat menyebutkan dari mana sinar yang datang, berarti visusnya 1/tak terhingga dengan proyeksi salah. Nah, bila tidak dapat melihat cahaya, berarti maka dikatakan visusnya 0. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.